Kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, itu perintah konstitusi. Orang Indonesia dulu nyupir truk, macul-macul tanah di Morowali sana, pakai tenaga Cina, dari TKA Cina. Ini pelanggaran konstitusi. Karena itu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Ini pejabat, tuan-tuan besar inilah mengatakan bahwa kenapa sih kita ribut tanah negara kita didatangi sama pekerja asing? Sementara orang Indonesia ada berjuta-juta kerja di tempat luar negeri. Kalau dia nggak ngerti, kita ampuni. Itu kalau dia jahat, itu tangkap karena melanggar UUD 45 tadi. Saya jelasin. Dan saya bisa katakan ya, sebodoh-bodohnya buruh ya adalah mereka yang masih ingin mempertahankan rezim ini. Kalau ada calon-calon presiden menyatakan mempertahankan Omnibus Law ya, dan itu dipilih oleh kaum buruh Indonesia, itu adalah sebodoh-bodohnya buruh dan sewajarnya nasib mereka terus menderita dan tertindas. Sebuah dokumen mengungkap jumlah pekerja asal Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung lebih banyak dibandingkan dari Indonesia, khususnya pada bagian jasa pengadaan layanan operasi dan pemeliharaan. Jumlah pegawai Cina disebutkan sebanyak 771 orang untuk posisi staf belum termasuk pimpinan, deputi, mener, insinyur, dan penerjemah. Sementara pegawai asal Indonesia hanya 95 orang dengan posisi yang bervariasi. Dominasi tenaga kerja Cina dalam proyek yang didanai investor Cina bukan fenomena yang baru. Investasi dari Cina selalu diikuti dengan tenaga kerja Cina. Hal ini karena jumlah angkatan kerja Cina yang sangat besar, sehingga pemerintahnya memiliki kebijakan untuk mengekspor tenaga kerja mereka bersama-sama dengan investasi mereka. Masalah ini tentu mengingatkan kepada peristiwa di awal tahun lalu tepatnya di Morowali Utara. Terjadi kerusuhan antara TKA Cina dengan tenaga kerja Indonesia. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa pemerintah Indonesia menerima begitu saja terkait kesepakatan tenaga kerja ini? Kacamata Channel akan mengungkapnya bersama Jumhur Hidayat, Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Saksikan selengkapnya hanya di Kacamata Channel. Teman-teman, jumpa lagi di Kacamata Channel. Kali ini kita membahas isu-isu yang sebenarnya harusnya menjadi perhatian dari pemerintah, karena isu ini juga sangat penting, menyangkut dengan kesejahteraan rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Nah, kita kedatangan narasumber yang udah nggak perlu dipertanyakan lagi, beliau adalah aktivis dan tokoh buruh, Pak Muhammad Jumhur Hidayat. Selamat siang, Pak. Saya panggil Abang aja biar enak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini di tengah hiruk pikuk politik ya, sebenarnya ada isu lain yang sebenarnya juga harusnya menjadi perhatian pemerintah, apalagi kalau kita melihat flashback ke belakang, itu ada janji-janji Pak Jokowi bagaimana agar tenaga kerja, kesejahteraannya dan lain-lain, menciptakan lapangan kerja hingga 10 juta lebih kan. Nah, ironis di sisi lain itu kita membaca media mengungkap bahwa ada temuan TKA Cina yang begitu dominan di salah satu proyek infrastruktur, Bang, itu kereta cepat Jakarta Bandung begitu. Nah, itu kan investasinya juga besar, kemudian dananya jauh dari harusnya katanya habisnya segini, tapi malah memenggak terus gitu. Pandangan Abang bagaimana? Apakah benar memang tenaga kerja nggak mampu gitu? Kok sih ya harus mendatangkan begitu banyak TKA Cina gitu? Ya, jadi saya rasa melihat isu tenaga kerja asing dari Cina itu nggak bisa dipisahkan dari mana grand strategi ya. Grand strategi membangun hubungan Indonesia-China ini. Yang dalam grand strategi itu kita subordinat lah, kacung lah kalau saya melihatnya begitu. Karena hampir semua yang diminta oleh Cina, RRC itu akhirnya dengan mudah disetujui. Bahkan tadinya yang tidak diminta pun kemudian akhirnya diminta di tengah jalan,
disetujui juga gitu. Soalnya kita nggak perlu ada jaminan pemerintah, akhirnya pakai jaminan pemerintah. Kita hanya anggaran sekian, tiba-tiba melonjak 30% kereta api cepat misalnya gitu. Hitungan salah, rencana salah, tapi bebannya ke kita kan gitu. Kita manut aja gitu. Nikel 90-92% itu kan milik dari Cina. Kira-kira nih, ada kan tax holiday, jangan bayar pajak. Kemudian datangkan tenaga kerja asing, jangan dipersulit, ya kan? Kemudian tidak boleh ekspor, ya, tidak boleh ekspor agar mereka kirimnya ke smelternya orang-orang perusahaan RRC. Ini semua master slave hubungannya. Master slave itu tuan dan hamba. Indonesia yang negara begitu berdaulat, didirikan dengan segenap perjuangan ini, malu melihat posisi ini. Kalau saya ya, malu saya. Kok kita seperti hamba di hadapan RRC. Semua yang dia minta kita kasih dan mengorbankan rakyat kita. Nah, tenaga kerja asing bagian daripada itu. Hanya bagian kecil aja dari skema besar atau grand design besar hubungan master slaves atau tuan dan hamba dalam hubungan Cina Raya, Cina Indonesia, RRC Indonesia, mungkin dalam rangka membangun Cina Raya. Tujuan utamanya apa ini kira-kira? Ya tujuannya ya itu tadi, kita kalau buat saya sih pengkhianatan nih. Apa yang dilakukan ini pengkhianatan terhadap konstitusi ya. Dan faktanya memang banyak konstitusi yang dilanggar juga demi itu gitu. Jadi di balik itu semua kita tidak mengerti, tapi itu fakta bahwa itu yang terjadi. Harusnya kan proyek infrastruktur itu memberikan kesempatan besar ya kepada rakyat ya, kesejahteraan paling enggak kaum buruh lah gitu. Tapi kenyataannya kan justru mana kita mendapatkan fakta-fakta yang kayak itu tadi yang itu belum lagi kalau bicara soal rencana IKN itu katanya kan mau boleh biar orang-orang mendatangkan orang-orang TKA karena biar nggak seperti Asian Press kan begitu. Itu kan juga bagaimana itu kok bisa kayak seperti itu gitu loh. Ya itu dalam rangka tadi. Jadi barangkali ini ya ada desain besar supaya menyediakan arti itu RRC itu sekarang sedang melakukan juga namanya politik Lebensraum. Lebensraum, politik mencari ruang hidup. Jadi emang RRC besar, tapi gurunya juga besar. Sehingga untuk hidup juga udah kebanyakan orang dia memang perlu wilayah baru untuk supaya orang nggak mati gitu loh. Politik Lebensraum, politik mencari ruang hidup. Nah, Indonesia itu kira-kira bagi perspektif RRC di sana adalah bagian daripada mencari ruang hidup. Nah, karena itu bangsa IKN apa diatur-atur dengan berbagai cara, ujung-ujungnya bisa menjadi bagian dari ruang hidup sebanyak-banyaknya orang dari RRC untuk datang ke Indonesia. Jadi itu kesana arahnya. Itu berbahaya sekali. Berbahaya sekali dan itu harus di stop. Karena itu presiden yang akan datang siapapun dia wajib menyetop IKN itu. Agar itu tadi jangan sampai juga orang-orang TKA ini juga datang ke Indonesia begitu. Oh iya pastilah. Di satu itu, yang kedua yaitu bangun itu buang-buang duit. Milih mana sekarang ada 22 juta rakyat kelaparan kronis itu tahun data 2018. Anda baca di media sosial, bukan media sosial, media mainstream, ada di Detik, ada di mana CNN itu 2018 tuh masih puluhan juta orang kelaparan kronis lah. Itu data yang dibuat oleh Bappenas dan ADB, Asian Development Bank Research. Nah itu puluhan juta kelaparan kronis, 22 juta persis. Karena presiden yang akan datang, kamu mau bangun ribuan atau ratusan triliun uang kamu hambur-hamburkan untuk bangun gedung-gedung itu, ya, yang merusak lingkungan, yang hampir mustahil orang pindah ke sana, pegawai-pegawai ini, dan macam-macam begitu, merusak masyarakat adat di sana, gitu ya.
atau ngasih makan, nah gitu loh, atau ngasih makan puluhan juta orang yang kelaparan. Nah, kalau presiden itu masih mempertahankan itu, ya itu harus dipertanyakan kesehatan jiwanya. Ya, Bang Zuhur, kalau melihat isu ini, sebenarnya kan isu ini juga isu yang penting ya. Beberapa kali dulu muncul ya, mulai dari waktu kejadian di Morowali ada sampai yang meninggal macam. Kemudian ada juga kesenjangan sosial antara perlakuan terhadap TKA sama dengan pekerja lokal itu jauh katanya. Ya, betul. Gitu. Itu kenapa kok sekarang kok kelihatannya kok itu isunya kok mana ada begitu gitu. Padahal isunya kan sangat penting sebenarnya. Kalau apalagi kalau mengingat ke janji-janji. Loh, siapa bilang ada? Saya udah entah berapa kali udah demonstrasi untuk minta Omnibus Law dicabut. Oke. Jangan dibilang diam dong. Tapi kan itu dengan ada undang-undang ini semua itu jadi boleh. Makanya undang-undang ini undang-undang yang memang untuk buruh ya, itu sapu jagat. Sapu jagat ya. Apa yang nggak boleh jadi boleh. Gitu loh. Jadi ya apa yang sulit dipersulit untuk sesuatu yang memang harus dipersulit. Jadi jangan mengatakan gini ya, ngapain sih kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Itu pernyataan itu salah. Ada yang memang harus dipersulit tanda kutip, seperti dipersulit, sebenarnya bukan dipersulit. Misalnya Anda mau bangun sesuatu, harus ada AMDAL, itu bukan dipersulit. Ya memang itu manusia beradab membangun sesuatu pakai AMDAL, bukan IKN dan lain-lain itu. IKM ke belakang. Jadi bukan dipersulit tapi lewati. Yang orang normal itu ya AMDAL dulu baru terjadi proses kegiatan. Akhir-akhirnya kayak begitu. Jadi menurut saya di Omnibus Law ini soal kayak gitu dipermudah. Soal lingkungan dipermudah gitu. Soal PHK dipermudah. Jadi orang sekarang dengan ada mungkin berapa 20 lobang untuk boleh mem-PHK orang, kira-kira gitulah. Nanti bisa dicek lagi seperti itu. Dulu sulit tuh, sekarang sulit. Perusahaan mau efisiensi, lapor ke dinas kita mau PHK, boleh, kurang asem tuh. Saya nanya belum diuji, belum dia dan sebagainya. Outsourcing dulu cuma 5 bidang, yang sekarang semua bidang termasuk bidang inti boleh. Kan dipermudah semua. Jadi ini juga jadi tanggung jawab presiden yang selanjutnya untuk juga melakukan perubahan termasuk. Oh iya dong. Ya makanya kalau presidennya akan datang mempertahankan rezim sekarang, ya, rezim itu bukan individu ya. Rezim itu policy, kebijakan, sistem yang dibangun ya oleh sekelompok orang yang berkuasa lah gitu. Termasuk presiden di dalam itu namanya rezim. Nah, kalau mempertahankan rezim seperti ini ya udah ke laut aja lah Indonesia. Iya, selaut. Dan saya bisa katakan ya sebodoh-bodohnya buruh ya adalah mereka yang masih ingin mempertahankan rezim ini. Kalau ada calon-calon presiden menyatakan mempertahankan Omnibus Law, ya, dan itu dipilih oleh kaum buruh Indonesia, itu adalah sebodoh-bodohnya buruh dan sebodoh-bodohnya nasib dan sewajarnya nasib mereka terus menderita dan tertindas. Jadi apa? Pesan saya kaum buruh jangan memilih presiden yang mempertahankan apalagi pencanang daripada Omnibus Law. Saya bukan kampanye, saya nggak tahu siapa presidennya, sama itu. Karena memang dasarnya memang buat saya itu kan, ya, itu tonggaknya, akar tunjangnya daripada berjalannya penderitaan selama ini dan juga itu diantaranya adalah Omnibus Law ini. Itu juga Bang yang mungkin mempermudah investor-investor asing itu membawa TKA-TKA ke nikel segala macam itu ya. Salah satu sumbernya memang dengan adanya. Iya, sebelum ada Omnibus Law sebenarnya udah ada. Namanya sejak ada namanya peraturan menteri tahun 35 tahun 2015 itu menyatakan bahwa tenaga kerja asing tidak lagi wajib berbahasa Indonesia. Satu, kemudian ada lagi peraturan itu menyatakan tenaga kerja asing tidak perlu lagi harus berbanding 1:10. Dulu kan wajib tuh. Wajib itu. Jadi kalau maksimum 10 orang tenaga kerja Indonesia dengan satu tenaga kerja asing didampingi lah. Sekarang mau yang 10-nya orang asing, 1-nya orang Indonesia apa-apa. Makanya Anda bilang kereta api cepat Indonesia. Jabar nggak usah kaget. Kalau itu katakanlah dari 1.900 orang asing, 100 orang Indonesia, nggak apa-apa. Karena memang aturannya nggak ada masalah gitu.
Nggak dilarang, dulu dilarang. Dilarang. Karena hanya 1/10. Jadi mana? Inilah Parah banget. hancur. Kalau ada kalimat lebih bagus dari bajingan tolol apa saya nggak tahu tuh. Saya mau pakai itu tuh. Kebijakan-kebijakan itu. Iya. Ya. Kebijakan-kebijakan seperti itu. Ya. Kalau ada lebih hebat dari kata-kata itu, saya mau pakai itu tuh. Iya. Terus ada lagi nih Bang, yang perlu mungkin diklarifikasi juga ini. Meskipun juga udah banyak yang ngomong ya. Pemerintah itu salah satunya itu kalau saya baca di berbagai penerbitan di media itu ya. Salah satunya jadi alasan itu adalah kemampuan. Katanya SDM lokal belum mampu. Itu apa benar begitu? Mas, ya itulah. Memang orang kalau udah berbuat salah pengen cari pembenaran. Saya kan tahu persis. Iya. Cara dia ngelas aja diledek tuh pekerja di sana. Lah ngelasnya kayak begini. Oh jagoan orang Indonesia ngelasnya tuh. Ancur-ancuran nih macam-macam. Tenaga kasar. Kalau tenaga yang disebut tenaga ahli itu tenaga yang memang kadang-kadang yang misalnya hak patennya dari sana. Ya. Kemudian penemuan baru. Maka nggak bisa alat ini dijalankan tanpa orang itu tersebut. Itu Jepang apa kurang canggihnya. Itu hal yang paling advance dari kerjaan orang Indonesia semua. Dari Korea, dari Jepang nggak ada itu bawa. Memang itu dicari-cari itu mental untuk menyembunyikan kejahatan. Kalau ada pejabat itu menyembunyikan kejahatan atau kebodohan lah. Ini satu. Kalau niatnya untuk keuntungan pribadi, kan kejahatan terhadap konstitusi. Karena dalam konstitusi begini mas, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Iya. Pekerjaan kan? Artinya kalau ada di tanah republik ini, kalau ada pekerjaan yang bisa dikerjakan oleh orang Indonesia, itu perintah konstitusi orang Indonesia dulu. Ngerti maksudnya? Iya. Wah, ada orang ngangkut kabel, nyupir truk, macul-macul tanah di Morowali sana, ya kan macul-macul itu loh, ya kan pakai tenaga Cina, dari TKA Cina. Kalau orang Indonesia, bahkan orang lokal situ jauh bisa mengerjakan lebih baik pekerjaan itu. Ini pelanggaran konstitusi. Karena itu perintah Undang-Undang Dasar 1945. Nah kalau dia tahu itu dan membiarkan itu kejahatan terhadap konstitusi. Nah kalau dia nggak, siapa orang itu? Sebut aja. Ada nggak? Iya. Melanggar konstitusi ya. Oh iya dong. Jelas perintahnya dalam konstitusi. Pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ya gimana? Terus ada pekerjaan bisa, Anda bisa, semua bisa. Tiba-tiba ada orang cari Cina dari tanah daratan Cina, itu udah kerja. Ini gaji lipat 3 kali lipat, 5 kali lipat. Iya. Kan, itu pelanggaran mas terhadap konstitusi, kejahatan terhadap konstitusi. Kalau alasan berarti kalau alasan itu memang tidak bisa diterima itu Bang. Kemungkinan itu tadi berarti karena dia terlalu nurut kepada keinginan dari investor gitu berarti. Iya betul. Itu akhirnya kayak kita seperti orang yang terlalu butuh gitu loh. Betul. Kira-kira ya begitu. Ya mudah-mudahan itu. Iya. Nah, itu kan kalau itu karena bodoh ya. Tapi kalau ada unsur kejahatan yang lain demi keuntungan pribadi, kelompok, golongan, nah itu jahat namanya jahat. Tapi kalau misalnya alasannya kita butuhin ya mungkin masih bisa agak dimengerti. Tapi kalau saya lihat dari keseluruhan itu kita nggak butuh sebetulnya kok gitu. Emang kita butuh gitu? Karena tanpa ada smelter Cina, kita ekspor aja tuh nikel mentah-mentah begitulah gitu. Jauh lebih banyak penghasilan ke kita. Tetap untung. Rakyat kita aja orang harga $82 di pasar internasional harga $80, di sini $40. Iya. Rakyat kita langsung kaya raya itu yang di daerah situ. Iya. Sekarang dipatok $40, tapi biaya angkut, biaya ngetes, biaya apa masih juga dari si supplier, si penambang ini. Akhirnya dia cuma dapat berapa? Mungkin $25. Waduh, yang bener aja. Ngaku hilirisasi, padahal nggak jadi apa-apa itu hilirisasi cuma dia kecek smelter. Hilirisasi itu kalau udah jadi chips, udah jadi apa bukan bangkai apa kerangka apa, itu namanya hilirisasi. Itu mah dodol kayak gitu, hilirisasi dodol itu. Hilirisasi kayak begini. Hilirisasi itu kalau misalnya jadi apa, jadi chips, jadi transistor, menjadi apa ferronikel yang siap jual untuk langsung ke end user, itu baru clear tuh, the real hilirisasi, downstreamnya tuh clear. Ini
Cepet. Bentar pakai tunggu, kirim ke RRC dengan harga. Ini udahlah nanti dodol semua lah. Tapi banyak orang Indonesia, terutama pendukung rezim saya. Ini pendukung dan inilah kenapa orang Indonesia dijajah 350 tahun, karena ada kira-kira sama dengan rezim sekarang, makanya jadi jajah. Selalu benar aja tuannya itu. Nah, saya harus menjelaskan ini. Mau buruh diskusi omnibus law, marah-marah. Ini apa sih demonya? Pendukungnya juragan pendukungnya itulah yang buat Indonesia dijajah. Nanti kalau saya nganggap buruh tidak, kalau buruh udah cerdas. Tapi pendukung rezim ini Berarti itu hilirisasi itu sebenarnya juga memang benar omongan Pak Faisal Basri. betul, dia 1000% bener lah kalau saya sih. Iya. Ya udah, saya juga ngutip dia apa istilahnya. Jadi udah, apa lagi udah ada kesimpulan sebenarnya. Saya udah jelas sih kesimpulannya. Jadi memang ngeri gitu loh, situasinya udah ngeri. Iya. Soal tenaga kerja asing itu balik back to laptop ya. Iya. Tenaga kerja asing. Jadi memang ya itu tadi, tenaga kerja asing itu bagian daripada paket kerjasama. Padahal ya dalam proses migrasi internasional, migrasi itu perpindahan manusia dalam bidang ketenagakerjaan itu boleh dilakukan, tapi dengan syarat dibutuhkan oleh rakyat di negara itu. Oleh rakyat loh, oleh negara, bukan oleh pemerintah loh. Iya. Contoh gini Mas, aku ke Jepang, orang Jepang yang punya perusahaan industri besar-besar itu bilang begini kira-kira, Pak Jumpur, kirim dong tenaga kerja Indonesia segera ke Jepang. Kami udah frustrasi, kami udah gak ada orang. Itu pemerintah Jepang, Pak rakyat Jepang, itu rakyat Jepang. Beneran jadi pengusaha. Dia punya, karena mesinnya nggak bisa berat kalau nggak ada dikirim tenaga kerja. Dia ngelobi pemerintahnya, Pak tolong kirim segera tenaga kerja asing dari luar karena biar pabrik-pabrik saya jalan. Jadi desakan dari rakyatnya ya untuk bisa mendatangkan tenaga kerja asing, bukan karena seenak udelnya si pemerintah. Bahkan pemerintahnya kalau bisa mempersulit. Demi kultur lah, demi menjaga kemurnian budaya, demi ini, demi itu, demi kriminalitas, demi apa, dipersulit dulu gitu loh. Tapi begitu dia udah frustrasi benar, terpaksa dibuka pelan-pelan. Ini desakan rakyat nih. Karena rakyatnya butuh. Rakyatnya butuh. Aku ke Singapura, ke Hong Kong, ketemu dengan Menteri Tenaga Kerja Hong Kong, ketemu Pak Jumpur, bisa nggak ya TKI kita tuh dilatihnya jangan terlalu lama Pak. Kan kita latih bahasa supaya mahir kira-kira 4 bulan. Sebenarnya gini Pak, yang penting mereka ya bisa sedikit berangkat aja, nanti lama-lama lancar sendiri. Rakyat saya sudah stres Pak, gitu kira-kira. Rakyat saya sudah pengen segera tenaga kerja Indonesia sampai di Hong Kong. Gitu. Yang minta siapa? Rakyatnya. Minta ke pemerintahnya supaya menghubungi negara luar kan, Indonesia negara luar. Sekarang saya tanya, apa iya rakyat Indonesia minta tenaga kerja Cina datang ke Morowali? Enggak kan? Apa ya tenaga kerja rakyat Indonesia minta kerja di kereta api cepat, jalan tol apa enggak? Padahal bisa. Jadi itu udah ngaco. Udah berantakan gitu. Itu tadi karena memang ada itu tadi ya Bang, apa itu kayaknya memang kita yang memang kesannya malah kita yang kelihatan butuh begitu kan ya. Butuh sekali sehingga kita pun didikte seperti itu, akhirnya menyerah begitu. Tidak pakai kayak seperti itu tadi yang harusnya ada berbagai yang harus yang dipenuhi dulu sebelum memang TKA itu harus ada di negeri kita begitu. Nah ada juga yang begini, bahwa Indonesia kan juga kirim ke luar negeri gitu, meskipun ada juga yang dianiaya dan lain-lain begitu. Itu seperti apa yang Mas ini makanya saya mau jelas. Ini ada pejabat, ini tolol atau dia jahat. Saya sih cuma dua, tolol atau jahat. Kalau tolol bisa diampuni. Kalau jahat penjarain. Ini pejabat, tuan-tuan besar inilah mengatakan bahwa kenapa sih kita ribut tenaga kerja kita didatangnya, tanah negara kita didatangi sama pekerja asing. Sementara orang Indonesia ada berjuta-juta kerja di tempat luar negeri.
termasuk di Hong Kong, Taiwan, apa semua ratusan ribu orang di sana. Kok kita sibuk ribut banget sih. Nah ini kalau dia nggak ngerti, kita ampuni. Itu kalau dia jahat, itu tangkap karena melanggar UUD 45 tadi. Saya jelasin. Sekarang udah 9 juta nih. Anda membuang lagi, melatih lagi mereka menjadi 2 juta, 3 juta. Pasar internasional masih menyerap. Karena butuh tenaga kerja. Contoh sekarang di Taiwan udah sekitar 300.000 orang Indonesia. Anda kirim lagi 100.000 masih diserap. Rakyatnya masih butuh. Begitu juga di Hong Kong, di mana-mana. Begitu di Malaysia, begitu juga di Middle East. Mereka pengen ada tenaga kerja untuk bisa menjalankan pabrik-pabriknya, kegiatan jasanya, kegiatan perdagangannya. Karena dia nggak ada orang. Maka dia mengundang tenaga kerja. Jadi yang minta support. Ya rakyat sana, pengusaha sana, negara sana yang minta. Betul. Beda nggak dengan kita? Beda jauh. Apa kita minta? Kita nggak perlu minta kok. Kita nggak ada keperluan untuk kita mendatangkan. Jadi kalau ada orang Indonesia datang ke Hong Kong yang tepuk tangan, itu rakyatnya. Kalau orang Indonesia berpuluh-puluh ribu datang ke Korea, ya boleh tepuk tangan. Itu rakyat Korea. Paham? Ke Jepang puluhan ribu berangkat, yang tepuk tangan rakyatnya. Mesin saya jalan, pabrik saya bisa jalan lagi. Karena ada orang Indonesia datang. Karena mereka butuh. Pertanyaan siapa? Iya, kita butuh mereka. Tenaga Cina itu. Jadi supply demand itu jangan paket investasi penyebabnya. Penyebabnya harus flat, khusus tenaga kerja. Kalau misalnya bisa, bahan mentahnya, bahan bakunya harus dari Cina. Oke lah, kita mesinnya datangkan dari Cina. Kita masih nggak mengerti lah gitu loh. Boleh Pak, saya investasi smelter, tapi seluruh mesin wajib buatan Cina ya. Mungkin kita masih ngerti. Tapi kalau seluruh tenaga kerja atau mayoritas tenaga kerja harus datangkan dari Cina, ini sontoloyo. Jadi paham ya Mas? Jadi dalil itu nggak berlaku. Dalil itu menyembunyikan kejahatan atau memang tolol. Dua tolol atau jahat. Saya berharap ini tolol. Kalau jahat tangkap itu. Mengizinkan orang yang melanggar konstitusi UUD 45. Clear kan? Susah. Jawabannya. Jadi itu sebab. Jadi omongan yang Indonesia kirim berjuta-juta, masa kita kedatangan ratusan ribu aja berisik. Itu jawaban tadi saya bilang. Ini mau coba di apple to apple kan, padahal bukan apple to apple. Itu yang sepertinya memang ini Bang Jumur. Karena memang yang dibuat alasan itu, lu kan kita ekspor banyak. Itu DHI. Itu jadi alasan. Di Indonesia kan cuma sedikit. Itu selalu jadikan alasan benar biasanya. Itu yang makanya saya bilang itu alasan itu. Kalau alasan saya ampuni, bisa insya sadar. Tapi kalau jahat tangkap. Karena itu melanggar UUD 45. Nah, kalau seperti kondisi seperti baik, bagaimana cara ini agar berubah? Rezim ganti. Rezim ganti. Ganti. Solusinya ya. Rezim ganti. Jadi bukan individu, tapi rezim. Rezim itu cara berpikir, rezim itu sistem, rezim itu metoda, rezim itu semua itu namanya rezim. Nah, cara itu diganti semua. Kembali kepada rezim yang mengabdi dan berkhidmat kepada Pancasila dan UUD 45. Itu rezim itu yang akan datang seperti itu. Carilah. Nah, Bang, ada lagi yang ini juga ingin diklarifikasi. Kami juga dari juga beberapa teman-teman di media juga mempertanyakan begini. Ini ada sebenarnya buruh ini suaranya seperti apa? Kan ada yang dulu ada yang menyatakan menerima gitu Omnibus Law, tapi di Bang Sungguh sendiri sebenarnya kan apa justru sebenarnya menolak? Ini seperti apa? Dari gini Mas, dari gini ya, ada buruh, ada pimpinan serikat buruh. Oke. Yang anda dengar adalah suara buruh, jangan suara pimpinan serikat buruh. Pimpinan serikat buruh ini kadang-kadang ngaco. Mentalnya mental budak juga banyak. Kemudian jadi pimpinan itu mentalnya budak, jilat dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan teman-teman kami, saya nggak bagian daripada itu. Dikasih kenikmatan sedikit, dikasih jabatan sedikit, dikasih network sedikit, dia bisa langsung berbalik bahwa itu benar. Pimpinannya, ya. Tapi buruhnya
saya bisa tes 100% mungkin menolak Omnibus Law. Bahkan saya kasih tahu, orang yang ngakunya tadi gajinya 200 juta, ada dia kepala divisi, langsung di bawah direksi, gaji 200 juta. Tadinya nggak enteng ya gerakan buruh yang kita bangun demonstrasi itu, Omnibus Law. Dia bilang, wah ini buruh ini bikin macet aja. Dia naik mobil, gajinya 200 juta atau 150 juta kan. Terus usianya pensiun masuk. Hitung-hitung harusnya dia dapat 8 miliar. Tiba-tiba cuma dapat 4 miliar atau 5 miliar. Loh, kok cuma 4 miliar? Emang lu siapa, Pak? Lu buruh. Ya lu buruh. Buruh itu adalah paid labor, paid person. Direksi dan komisaris itu adalah wakil pemilik duit. Wakil pemilik duit, pemilik modal. Nih wakil. Gue punya duit, jalanin ya perusahaan. Lu jadi direktur, lu komisaris yang masuk. Lu jalanin. Begitu dia menjalankan merekrut tenaga kerja di bawah dia setingkat, itu buruh statusnya. Berlaku undang-undang Omnibus Law. Berlaku pemotongan pesangon sampai 13 kali. Dari 32 ke 19 kali. Berlaku semua PHK kapan saja. Berlaku. Semua berlaku. Nah sekarang mulai sadar Mas. Mulai sadar sekarang udah 2 tahun 3 tahun berjalan nih. Loh gila ini. Mulai terbangun nih. Mulai bangun. Yang tadi gajinya 100 juta 50 juta, 150 juta tadi gaya-gayaan kan. Begitu pensiun, wah langsung stres dia. Semua perencanaan yang dibuat pasca pensiun bubar semua. Harusnya 6 miliar, kok saya cuma dapat 4 miliar, 3,5 miliar. Bubar kan semua. Tadinya mau bikin rumah, beli rumah ini, mau ini, bubar semua. Karena dia buruh. Definisi buruh adalah mereka setingkat di bawah direksi adalah buruh, adalah pekerja. Maka undang-undang Omnibus Law berlaku. PHK kawan saja berlaku, ya kan? Pesangon dipotong berlaku. Gaji nggak naik-naik dengan normal berlaku. Sekarang mulai sadar Pak. Nah, ngomong-ngomong kalau untuk calon pemimpin ke depan ini seperti apa sebenarnya? Yang harus ideal ya. Saya nggak tahu siapa mudah-mudahan ada, saya nggak. Yang secara kategoris berbeda 180 derajat dengan rezim sekarang. Berarti intinya memang harus berubah. 180 derajat. Bertolak belakang. Yang sekarang bangun IKN, jangan bangun IKN. Yang sekarang mengabdi kepada Cina, jangan mengabdi kepada Cina. RRC ya. Yang sekarang ugal-ugalan bangun infrastruktur, jangan bangun ugal-ugalan. Oke. Ya kan? Yang sekarang membiarkan ada perpecahan di tubuh masyarakat, harus memastikan mempersatukan. Gitu loh. Itu arahnya ke sana. Siap. Perpecahan itu kan dipelihara ini seolah. Iya. Yang tadinya gampang nangkep-nangkepin orang, represif, nanti gak boleh represif. Pokoknya harus bertolak belakang. Baru dia, dan yang bertolak belakangnya ke arah ini, arah Pancasila dan UUD 45. Dalam pikiran saya. Yang ini melanggar UUD 45 dan Pancasila. Beres. Oke. Teman-teman, pembicaraan yang menarik sekali, dan tapi mungkin nanti kita akan sambung lagi di sesi-sesi selanjutnya, tentu dengan topik-topik yang menarik. Dan terima kasih kepada teman-teman yang tetap setia di Kacamata Channel, dan nantikan di edisi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.